Halo pemirsa, jumpa lagi bersama Akademi Ali Arkam. Kita kembali melanjutkan kelas filsafat untuk masa kita. Ini dengan sesi ke-15 tentang praktik seni. Ya, teman-teman, tentang praktik seni, kita mungkin bertanya-tanya ini kelasnya sebenarnya mengarah kemana gitu, karena semakin hari kita dari filsafat, kemudian kritik sastra, kritik film, ini sekarang kembali lagi ke praktik seni yang berbau dengan hal-hal yang bernuansa kebudayaan gitu ya. Nah, di sini sebenarnya penting kita mempelajari sama-sama tentang praktik seni atau kesenian, praktik seni. Kenapa? Karena seni ini tidak bisa lepas dari ideologi-ideologi tertentu yang akan sama-sama kita bahas nanti. Ya. Suatu objek ini, katakanlah objek ini sebuah lukisan atau patung gitu, dapat berguna asalkan memberi kenikmatan atau pleasure bagi subjeknya. Nah, sebenarnya kan lukisan atau patung itu tidak punya fungsi sosial ya, tidak bisa mengenyangkan perut, tidak ada fungsi sosialnya sebenarnya. Tapi objek-objek seperti itu punya kekuatan yang dapat memuaskan manusia ya. Jadi kan kalau orang melihat pameran lukisan misalnya, mereka kan sangat senang sekali ya, mereka merasa puas ketika bisa menikmati lukisan-lukisan yang menurut mereka mempunyai unsur keindahan. Nah, inilah suatu objek seni memberi kenikmatan, kepuasan lah bagi subjeknya, bagi manusia. Nah, oleh karena itu, di sini dapat kita lihat bahwa menciptakan suatu bentuk abstraksi baru. Jadi, objek yang memberi kenikmatan bagi subjek ini menciptakan suatu bentuk abstraksi yang baru, yakni bahan mentah diubah menjadi objek yang memuaskan manusia dan bukan memenuhi kebutuhan. Jadi bahan-bahan mentah, material yang ada di dunia ini diubah melalui kerja kreatif manusia untuk memuaskan tadi ya, bukan memuaskan atau bukan memenuhi kebutuhan, tapi untuk memuaskan kenikmatan ya, memberikan kenikmatan bagi manusia. Nah, inilah satu bentuk abstraksi yang baru. Nah, praktik seni semacam ini tidak serta-merta absen ya dari pertarungan ideologi yang ada di dunia, ataupun mereka ya hanya semata-mata seni untuk seni. Ada tujuannya sebenarnya, yaitu mengukuhkan sistem ideologi dominan. Ya, mengukuhkan sistem ideologi yang dominan. Jika ada asumsi seni tertentu, ya ini seni untuk seni, maka tentu saja itu akan mengukuhkan atau melanggengkan suatu sistem ideologi yang ada. Jadi tidak ada suatu percobaan, tidak ada suatu upaya untuk mengkritisi ideologi, tidak ada satu upaya untuk mengubah ideologi yang dominan, tidak ada upaya ya untuk memperbaiki atau mempertentangkan dengan ideologi tandingannya. Jadi objek-objek seni mengukuhkan sistem ideologi yang dominan. Nah, ini bisa kita lihat ya dari lukisan-lukisan yang mungkin kita sering kita lihat, jarang sekali ya mengekspos atau menggambarkan suatu kehidupan misalnya kelas pekerja, jadi tidak realis ya, tidak realisme sosialis begitu, tapi lebih mungkin lukisan-lukisan yang abstrak, lukisan-lukisan yang mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa memahaminya gitu. Jadi lukisan-lukisan yang entah orang awam itu tidak bisa sekejap mendapatkan maknanya. Nah, ini juga satu bentuk ya mengesahkan atau memperlama napas dari
ideologi yang tertentu. Karena itu teman-teman, praktik artistik ya, atau praktik seni ini berada di bawah dominasi relasi sosial yang abstrak. Nah, dia praktik seni apapun itu tidak bisa lepas ya dari relasi sosial yang abstrak ini. Tidak bisa praktik seni ini ya hanya seorang seniman atau seorang pemahat, seorang pelukis menghasilkan karya seni ya hanya untuk seni, hanya untuk dirinya sendiri, tidak. Tapi pasti ada relasi sosial yang abstrak yang mengondisikan atau mendominasi dari praktik artistik tersebut. Nah, oleh karena itu tidak seperti yang disebutkan di awal ya, bahwa kesenian ini tidak melulu tentang keindahan, tidak melulu tentang kenikmatan semata, tapi juga berkaitan dengan ideologi. Nah, kesenian ini berkaitan juga dengan ideologi. Ideologi apa yang sedang dipamerkan, ideologi apa yang sedang disampaikan, ideologi apa yang sedang dipertahankan. Nah, inilah fungsi yang penting sekali dari praktik kesenian. Oleh karena itu, ilusi artistik idealis, kelompok idealis ya dalam artian filsafat idealis, adalah melalui kebudayaan dan keindahan, estetika gitu, semua manusia ini dapat bersatu. Jadi semua manusia ini setara, semua manusia ini tidak dibeda-bedakan. Kenapa? Karena ada kebudayaan dan keindahan yang bisa dinikmati oleh semua orang. Tentu hal ini tidak nyata gitu ya, karena manusia hidup di dalam sistem yang mengondisikan mereka. Ada kelas-kelas tertentu yang ada di dunia ini begitu, yang tidak bisa serta-merta semua manusia ini bersatu. Inilah yang disebut sebagai ilusi dari artistik atau praktik kesenian kelompoknya idealis. Ya, karena itu teman-teman, beberapa poin bisa kita petik ya dari praktik kesenian. Yang pertama, manusia ini hidup dalam abstraksi di bawah dominasi relasi-relasi abstrak yang mengatur segala praktik mereka. Ini seperti yang sudah disebutkan tadi ya. Manusia hidup dalam abstraksi di bawah dominasi relasi sosial ya, yang mengatur, mengondisikan segala praktik mereka. Tidak ada manusia yang bisa lepas dari relasi-relasi ini. Ya, yang kedua, tidak ada abstraksi secara umum, tapi ada tipe-tipe dan level berbeda dari abstraksi bergantung pada praktik dan tipe-tipe praktik yang berbeda. Yang ketiga, meskipun tidak ada abstraksi secara umum, tapi abstraksi umum yang mengatur perangkat dari praktik-praktik yang berbeda, yang sedikit banyak mempengaruhi abstraksi-abstraksi spesifik mereka. Jadi ada abstraksi umum yang mengatur ya, mempengaruhi lah abstraksi-abstraksi yang spesifik. Nah, dan yang poin terakhir yang bisa kita petik dari praktik kesenian adalah relasi abstrak ini, meskipun abstrak ya, dia ini mau tidak mau pasti berakar pada materialitas praktik sosial antar manusia, dan dapat menjadi abstrak jika ada produk finalnya. Jadi ini berputar atau relasi abstrak ini berjangkar pada materialitas dan dapat menjadi abstrak jika ada produk finalnya atau ada produk yang bersifat materi. Nah, jadi tentulah di sini kita lihat teori Marxisme yang sangat penting, yaitu keutamaan praktik ketimbang teori. Nah, inilah praktik-praktik itulah yang lebih penting atau
menciptakan atau mengkreasikan teori-teori atau abstraksi. Gitu. Nah, inilah yang kita bisa pelajari tentang praktik kesenian. Ya, teman-teman, jangan lupa subscribe, like, follow, comment, add, dan share akun-akun media sosial kami di YouTube, Instagram, dan Facebook. Sampai jumpa di sesi berikutnya.